Perkenalkan, nama saya Disprayanto Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP atau paradigma OOP, yaitu Object Orientation Programming. Nah, jadi OOP ini juga sering disebut dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi pemrograman berorientasi objek ini merupakan paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Nah, jadi di sini saya sudah membuatkannya, source code-nya atau codingannya. Jadi yang pertama itu, pada OOP kita perlu membuat sebuah kelas. Nah, di mana kelas ini kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas dan diikuti oleh nama kelas tersebut. Nah, seperti ini. Kita membuat sebuah kelas, yaitu kelas karyawan, mana kelas ini akan menyangkupi semua isi dari codingan ini. Nah, kelas ini juga memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional gitu. Selanjutnya, variabel jumlah karyawan ini adalah variabel kelas yang dibagi ke semua objek dari kelas ini. Nah, variabel ini diakses dari dalam atau dari luar dengan menggunakan notasi titik. Nah, jadi di sini ada jumlah karyawan atau nih karyawan titik jumlah karyawan. Itu dia diakses menggunakan titik. Selanjutnya itu ada metode init. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah init. Itu untuk menjelaskan dari hasil dari nama dan gaji ini. Jadi metode init ini adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menganalisa atau menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada untuk init ini juga merupakan fungsi untuk membuat objek dari sebuah kelas untuk memanggil agar kita bisa memanggil kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa mengakses atribut objek. Nah, kita mengakses atribut objek ini dengan menggunakan operator titik. Nah, contohnya itu seperti ini karyawan titik jumlah karyawan, seperti itu. Atau juga kita dengan ini nih, karyawan 1 kita tampilkan profilnya. Nah, di sini nih ini kita untuk mengakses atribut dari objek ini. Nah, jadi jika kita gabungkan semua, kita bisa menjalankannya ini. Nah, selanjutnya itu ada atribut kelas built-in. Nah, jadi atribut kelas built-in itu merupakan shortcut yang ini. Itu jadi setiap kelas di Python memiliki atribut built-in atau bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Atribut-atribut tersebut adalah seperti dictionary yang berisi namespace dari kelas. Nah, jadi dictionary itu nanti ketika kita jalankan dia akan menampilkan dictionary dari karyawan ini, dari kelas karyawan. Selanjutnya ada dokumen. Nah, jadi dalam built-in ini dia mempunyai dokumen yang akan ditampilkan oleh perintah print yang ini, karyawan dari dokumen. Nah, dictionary yang ini. Jadi dokumen itu mengakses string atau dokumentasi atau juga sering disebut docstring dari kelas. Selanjutnya itu ada atribut name. Nah, atribut name ini atau juga nama kelas seperti yang ini, yang awal karyawan, seperti itu. Selanjutnya itu ada modul. Nah, jadi atribut modul ini atau nama modul tempat kelas didefinisikan. Nilai atribut ini
Mode interaktifnya itu seperti main, seperti itu. Selanjutnya itu ada base. Nah, dasar dari kelas. Bila kelas tidak merupakan turun dari kelas lain, maka induknya adalah kelas objek. Jadi semua yang ada di kelas ini akan tertampung di base ini. Nah, jika kita jalankan, dia akan seperti ini. Kita jalankan dulu. Nah, di sini keluar. Ini hasil dari kelas tadi, yaitu ada nama pegawainya, nama karyawan, yaitu Werpan dengan gaji sekian, dan Anya dengan gaji sekian. Tentunya dia akan menampilkan total karyawan dari kelas ini. Nah, jadi total karyawannya adalah 2, yaitu Anya dan Erpan tadi. Nah, untuk yang atribut kelas built-in itu seperti ini ya. Untuk karyawan dokumennya kelas dasar untuk semua karyawan, yaitu ini. Nah, diambil dari sini. Yaitu merupakan dokumen dari kelas yang kita buat. Selanjutnya itu ada atribut name, yaitu karyawan, karena ini termasuk di kelas karyawan. Selanjutnya itu ada modul, yaitu main, seperti ini. Selanjutnya itu ada dictionary. Nah, dictionary ini merupakan tempat dia akan menampilkan semua dictionary dari ini kelas karyawan ini atau dari source code ini. Selanjutnya base itu merupakan kelas dari objek tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya pewarisan atau inheritansi kelas. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat codingannya ya. Jadi ini merupakan codingan untuk pewarisan kelas. Nah, jadi kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibanding dengan membuat kelas baru dari awal. Turunannya disebut dengan kelas anak atau child class, dan mewariskannya disebut dengan induk atau parents class. Jadi dari sini dia akan mewariskannya ke sini. Untuk mungkin satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Nah, di sini karena kita membuat satu induk saja, mungkin dia akan mewarisi yang ini saja dari kelas induknya ini. Nah, ketika kita jalankan, maaf, dia masih menjalankan codingan yang pertama. Nah, di sini dia akan memanggil metode anak seperti ini, karena yang induknya ini mewariskannya kepada kelas anaknya. Nah, seperti itu. Jadi atribut induknya itu ada 200 seperti yang di sini. Mungkin untuk video PBO ini atau pemrograman berorientasi objek ini seperti ini ya teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.